Ya, terima kasih masih bersama kami pada malam hari ini untuk membahas, menginformasikan juga tentang penyebab kemudian pengobatan kanker serviks dan juga kanker payudara. Serta juga informasi tentang kanker yang lainnya ya nih Bu Ratu ya. Ini di segmen terakhir nih, apalah Mbak ya. Jadi memang tanya memang harus jeli, harus tahu, harus cari tahu. Jadi anak tetepu harus cari tahu. Ya betul. Pucik mana HP smartphone. Nah, buka aja internet. Pupu yang harus tanya tetepu. Internet ini lengkap. Betul. So yang sakit mintiji kan. Ketik aja Ratu Givana. Ratu Givana. Tulis juga Mbak YouTube Ratu Givana. Itu bit mandum. Itu bit mandum kan. Ubat kanker, ubat Dan cabangnya ada di mana saja. Ya, mandumnya. Nah, jadi ini Ibu Ratu sudah ada di Banda Aceh pengobatan Ratu Givana. Ya. Ini apa yang ingin Ibu Ratu sampaikan ke pemirsa di rumah? Mungkin bisa langsung aja deh to the point. Nah, gitu. Jadi untuk pemirsa, kita tahu kanker tidak mudah terdeteksi di stadium awal. Hampir 80% terdeteksi sudah memasuki stadium lanjut. Untuk itu saya hanya bisa menghimbau bagaimana kita menjaga pola makan yang sehat dan bagaimana menjaga pola hidup yang sehat. Pola makan yang sehat adalah kurangin dari lemak daging, tetapi lebih memperbanyak serat dari sayur-sayuran ataupun protein dari ikan. Jadi kalau istilahnya lebih sehat makan ikan dan sayur ketimbang daging. Boleh makan daging hanya sekali-kali. Kemudian untuk menjaga bagaimana kita terhindar dari kanker serviks, jaga siklus menstruasi. Jadi menstruasi yang sehat adalah terjadi pada setiap bulan, dan wanita yang sehat yang punya keturunan bisa melahirkan dengan normal dan punya siklus menstruasi yang teratur ya. Kenapa? Jadi kalau kita menggunakan alat kontrasepsi ataupun alat KB, jaga siklus menstruasi. Jadi ibarat kata menstruasi dulu baru lanjutkan alat KB-nya. Karena menstruasi ini adalah untuk membuang kotoran dari tubuh kita. Dan bagaimana menjaga kanker payudara wanita ini terhindar dari kanker. Perlu diketahui saat ini benjolan kanker payudara, kelenjar kanker payudara bukan terjadi pada usia wanita yang sudah 40 tahun ataupun 60 tahun. Akan tetapi bisa terjadi pada remaja putri di saat sudah masa produktif ataupun sudah masa menstruasi. Ingat, cara yang tepat adalah bagaimana kita tidak terjadi kanker payudara. Hindari makanan yang mengandung MSG ataupun penyedap rasa. Dan kesehatan yang baik adalah akan mendapatkan jiwa yang sehat. Bagaimana cara menjaga kesehatan yang baik? Usahakan olahraga 30 menit setiap harinya di pagi hari. Karena dengan Anda melakukan perjalanan 300 langkah, Anda tidak sadar sudah membentuk struktur darah di dalam tubuh kita, tidak terjadi pengentalan dan bertambahnya spine. Spine ini adalah tulang. Karena manusia ini sebenarnya makin lama makin pendek kalau kita sadar. Tetapi dengan bertambahnya 1 inci tulang rusuk kita bertambah usia 5 tahun. Dan itu bisa terjadi dari apa? Apabila kita menjaga pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat, dan tetap berolahraga. Untuk itu saya Ratu Givana, insya Allah saya akan hadir di setiap minggunya di Aceh TV. Saya akan tetap memberikan edukasi solusi bahaya kanker untuk Anda dan bagaimana sih sehatnya hidup tanpa kanker. Insya Allah selalu tunggu kehadiran saya di Aceh TV. Saya akan tetap beredukasi karena investasi kesehatan lebih baik daripada mengcover sebuah pengobatan. Dan saya Ratu Givana akan tetap menyongsong Indonesia sehat, Indonesia bebas kanker. Luar biasa. Ya, Hayutan. Aceh harus bebas kanker. Amin. Nah, satu lagi, Bu Ratu, ketika ada pasien yang sudah divonis kanker, kemudian dia sempat drop, sudah menjalani kemoterapi dan maaf mungkin sudah diangkat payudaranya. Ini kan mereka mengalami fase-fase yang sangat-sangat luar biasa, merasa bahwasanya dunianya sudah hancur, masa depannya juga tidak ada. Nih punya pesan khusus nggak sih untuk para pasien pejuang kanker? Untuk pejuang kanker, kan seperti saya katakan di awal, selama ditemukan pengobatan, selama itu pun kita bisa hidup lebih sehat dan bisa hidup lebih lama lagi. Kenapa? Dengan berkembangnya dunia kesehatan, maka dari itu semakin berkembang pesatnya produk kesehatan yang dikembangkan saat ini di dunia. Jangan pernah terkecoh dengan obat herbal tanpa uji riset, tanpa uji klinis. Ya, karena saat ini kan sangat banyak nih obat herbal yang mengandung BKO, bahan kimia obat, yang biasanya dengan jamu-jamu diaduk dengan bahan kimia untuk diberikan. Hati-hati karena itu penggunaan dalam jangka panjang bisa merusak tubuh kita.
Makanya kenapa kita menghadirkan produk yang sudah mendunia, tidak hanya di Asia, bahkan beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, bahkan Inggris. Saat ini kami bisa hadirkan di Indonesia. Kenapa? Karena dengan majunya dunia kesehatan, maka makin berkembangnya pusat pengobatan yang dikembangkan di bagian negara-negara berkembang. Tidak hanya di Indonesia, kita juga bagian barat ini ya, ujung barat Indonesia, khususnya di kota Banda Aceh. Syukur satu alhamdulillah bahwa mereka sudah mengembangkan metode pengobatan yang cukup dahsyat seperti di Ratu Gifana sendiri. Karena masyarakat Aceh juga udah nggak langka lagi lah dengan Tramedica ya. Karena saat ini Anda sering menyaksikan pengobatan Tramedica di setiap stasiun-stasiun TV swasta, dan bagaimana saya memberikan edukasi dan solusi. Kenapa? Karena dari pengobatan Ratu Gifana ini sendiri, kami juga punya charity untuk penderita kanker yang tidak mampu. Insya Allah. Jadi bagi ada yang tidak mampu bisa melayangkan surat ke klinik kami di Klinik Kanker Ratu Gifana, Jalan Tengkunya Arif, Komplek Firdaus, Blok A nomor 11, depan SPBU Lamnyong, Banda Aceh. Karena kami akan melakukan kunjungan ke rumah Anda dan kami akan melakukan pengobatan dengan gratis. Kenapa? Karena kita tetap akan ingin mewujudkan bagaimana masyarakat Aceh ini terbebas kanker, dan kami akan tetap membantu memberikan solusinya. Oke, baik. Ini ada satu video lagi ya, ada satu video lagi untuk pemirsa di rumah ya, yang silahkan kita saksikan terlebih dahulu. Oke. Saat ini, kanker payudara adalah jenis kanker yang paling umum dialami wanita. Hasil registri kanker di Jakarta menunjukkan kanker payudara mempunyai proporsi paling besar pada wanita. Pada payudara, terdapat sekumpulan jaringan dan kelenjar yang terhubung satu sama lain menurut sistem kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening berfungsi untuk mengumpulkan bakteri, sel kanker, dan zat tidak sehat lainnya. Kumpulan kelenjar getah bening terdapat di beberapa tempat, yaitu di bawah lengan, di atas tulang selangka, dan di belakang tulang dada, serta di beberapa bagian tubuh lainnya. Setiap payudara terdiri dari lobus dan ductus. Lobus terdiri dari lobul-lobul kecil. Kanker payudara biasanya terbentuk di dalam lobul, kelenjar, dan ductus payudara. Gejala kanker payudara dapat berbeda pada setiap wanita, tetapi terdapat beberapa tanda umum yang dapat diamati. Terdapat perubahan pada payudara. Perubahan dapat berupa benjolan atau nyeri pada puting. Gejala lainnya dapat berupa perubahan bentuk payudara atau puting, perubahan pada ukuran atau bentuk payudara, puting susu masuk ke dalam, perubahan pada tekstur payudara, dan juga keluarnya darah atau cairan kental yang meleleh dari puting. Pada tahap awal, gejala kanker payudara seperti ini tidak menimbulkan rasa sakit. Baiklah, nah punya satu yang ingin Ibu Ratu sampaikan nggak sih tentang Viti tadi, singkat saja? Ya, itulah bahayanya kanker payudara ya, karena kita perlu ketahui nih, di kanker di dalam payudara kita itu kita punya 15 kantong sampai 20 kantong susu. Setiap satu kantong susu kita punya belasan kelenjar. Nah, terjadi kanker payudara karena adanya jaringan ikat lemak ya. Tetap, makanya gimana sih untuk terhindar kanker payudara? Minimalnya adalah kita tetap dengan lari kecil, karena dengan lari kecil adalah akan menggoyangkan kedua payudara kita dan akan terjadi peredaran darah yang cukup lancar. Itu minimalnya ya, karena tetap hidup sehat adalah dengan berolahraga dan mengkonsumsikan makanan yang sehat. Ya, dan baik pemirsa, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Ratu pada malam hari ini sangat bermanfaat untuk Anda semuanya, apalagi untuk Anda yang sudah divonis kanker ya. Jangan takut, sekarang sudah ada pengobatan khusus untuk semua jenis kanker. Semua jenis kanker sudah ada di Banda Aceh. Jadi nggak usah lagi ke Medan. Biasanya selama ini masyarakat Banda Aceh, Biren, Losmawe ataupun Kuala Simpang itu melakukan pengobatan kanker di Medan dari cabang Ratu Gifana sendiri ya. Dan kita juga sudah dekat ada di depan ataupun seberang SPBU Lamnyong ya. Oke. Kiban apalah Mbak, idron kacocok alihnya nupaka awak inang dron nijak singa. Kebetulan Ibu Ratu singa menteng di Banda Aceh sampai pohon limang seput. Ilok si rencana lu
Kon mawa inang lung ba. Mandum. Dro lung rung mamadum lung nak ba kenan atas nama yang sakit kanker. Oke, baiklah Bo pemirsa. inang bo agam anak mit cik putih tuha muda hanjit na yang sakit kanker harus berobat. Harus berobat. Oke. Yang saran lung kepada saudara memandum. Nana dengar. Ya Pak Lambat, terima kasih banyak. Lun karena bijak ke nocit berumpang Ibu Ratu. Terima kasih banyak. Besok kita bisa berjumpa kembali Ibu Ratu yang sukses di bidangnya. Mudah-mudahan makin banyak pasien pejuang kanker yang bisa mendapatkan harapan lagi. Oke, baik. Dan saya Gustiada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.